Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pengaruh penerapan Supply Chain Operation Reference atau SCOR model pada supply chain di Java Warehouse. Oke, mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 3, saya Bagas Manaputra, lalu ada Neka Syabana, ada Muhammad Deidan Nur Hakim, ada Jason Gerald, dan yang terakhir ada Nafa Rusyan Jaki. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita memasuki tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja supply chain di Java Warehouse secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan skor model. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada 5 dimensi utama skor, yaitu plan, source, make, deliver, dan return, yang merepresentasikan seluruh alur rantai pasok mulai dari perancangan hingga pengelolaan pengembalian produk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Java Warehouse dalam pengelolaan supply chain, seperti ketidaktepatan perencanaan bahan baku, keterlambatan pengadaan, pemborosan pada proses produksi, serta pengelolaan pengembalian dan kualitas produk. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi penerapan skor ResTrack sebagai alat bantu analisis untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang bersifat aplikatif. Evaluasi ini diharapkan dapat membantu Java Warehouse dalam meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, serta menjaga konsistensi kualitas produk sehingga kinerja supply chain dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jason Gerald. Di sini saya akan menjelaskan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan supply chain di Java Warehouse. Pendekatan ini difokuskan pada penggambaran kondisi aktual dan identifikasi permasalahan dalam penerapan SCOR model. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi proses pengelolaan bahan baku, produksi, distribusi, dan pengembalian, serta sebagai dasar perbaikan sistem supply chain ke depannya. Selanjutnya, lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Java Warehouse, berlokasi di Jalan Gudang Selatan nomor 88, Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena memiliki sistem supply chain yang kompleks, mencakup perencanaan, pengadaan bahan baku, produksi, pengiriman, dan pengelolaan produk retail. Penelitian berfokus pada penerapan SCOR model dan SCOR ResTrack untuk menganalisis kinerja supply chain, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional Java Warehouse. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan pihak terkait dan observasi lapangan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan mengenai penerapan SCOR pada supply chain Java Warehouse. Kedua metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kondisi aktual serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pengelolaan supply chain. Berikut adalah dokumentasi dari wawancaranya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya proses supply chain oleh Java Warehouse. Di sini kita bisa lihat ada tabel yang berisi tentang tahap supply chain, kemudian ada aktivitas utama, pihak terlibat, kemudian ada keterangan juga gitu. Nah, di sini tahapan supply chain ini meliputi pengadaan bahan baku, produksi, penyajian, dan pelayanan gitu. Nah, di tahapan pengadaan bahan baku ini proses dimulai dari hulu dengan penyusunan kebutuhan bahan baku oleh tim kitchen dan tim chef yang didasarkan pada estimasi penjualan dan menu yang tersedia. Kemudian yang kedua ini produksi gitu. Aktivitas utamanya ini pengolahan bahan sesuai dengan resep yang memang sudah distandarisasi oleh Java. Nah, pihak yang terlibat ini ada bagian kitchen gitu. Kemudian yang ketiga ini ada penyajian. Nah, penyajian produk ini menyajikan produk ke pelanggan gitu. Nah, pihak yang terlibat atau yang melakukan penyajian produk ini adalah barista. Nah, penyajian ini harus dilakukan ketika setelah quality check. Kemudian yang keempat ini ada pelayanan, yaitu interaksi dan menerima feedback pelanggan. Nah, yang melakukan ini itu
ada di bagian frontliner yang dilakukan feedbacknya itu melalui Google dan Instagram juga. Nah, alur ini juga merupakan kondisi saat ini yang nantinya akan dibahas atau diukur kinerjanya menggunakan score model gitu, yang nanti akan dibahas selanjutnya. Oke, selanjutnya analisis permasalahan supply chain pada Hava Warehouse. Di sini terdapat 4 aspek yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengadaan, yang kedua produksi, yang ketiga inventaris, dan yang keempat ini monitoring. Nah, pada aspek pengadaan, permasalahan yang sering terjadi yaitu adanya keterlambatan dan ketidaksesuaian stok. Nah, penyebabnya itu karena perencanaannya kurang akurat gitu, yang akhirnya berdampak pada produksi yang dijalankan oleh Hava. Nah, produksi juga mengalami permasalahan nih ketika waste dan spoil bahan baku gitu. Jadi adanya waste dan spoil bahan baku. Nah, penyebab utamanya karena human error, dan yang kedua ini karena penyimpanannya yang buruk gitu. Dampaknya HPP akan lebih meningkat. Dan yang ketiga ini ada inventaris. Nah, permasalahannya ini adanya selisih stok bahan baku gitu. Nah, penyebabnya karena yang pertama ada pencurian gitu. Pencurian di sini dilakukan oleh karyawan itu sendiri, dan pencatatan manual ini memang karena keterbatasan teknologi atau Hava ini belum memanfaatkan teknologi dengan menyeluruh gitu. Jadi masih serba manual mulai dari pencatatan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dampaknya Hava mengalami kerugian operasional. Dan yang keempat ini ada monitoring. Nah, permasalahannya karena evaluasi ini tidak real time gitu, karena teknologi yang sangat minim. Nah, dampaknya penanganan masalah lambat. Oke, selanjutnya, apa itu SCOR model? Nah, penerapan SCOR model itu bertujuan untuk menganalisis kinerja supply chain dengan menggunakan 5 dimensi utama. Yang pertama dimensi plan, yang kedua dimensi source, yang ketiga dimensi make, yang keempat dimensi deliver, dan yang terakhir yaitu dimensi return. Nah, setiap dimensi ini memiliki pengukuran yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda dengan fungsi yaitu untuk menilai efisiensi dan juga efektivitas proses supply chain. Nah, selanjutnya mungkin aku akan menjelaskan mengenai masing-masing dimensinya dan juga bagaimana sih si Hava Warehouse ini telah menjalankan masing-masing dimensi ini. Nah, yang pertama di sini ada tabel pengukuran kinerja dari dimensi plan. Nah, pada dimensi plan itu hasil yang dicapai menunjukkan bahwa perencanaan bahan baku di Hava Warehouse itu sedikit kurang akurat. Yang dimana hasil yang dicapai yaitu 85% dibandingkan target yaitu 90%. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan sudah baik, ada ruang untuk perbaikan dalam hal memprediksi kebutuhan bahan baku dengan lebih tepat berdasarkan data historis dan tren penjualan. Nah, selanjutnya, di sini ada tabel pengukuran dari dimensi source. Kita dapat menilai bahwa pengiriman bahan baku dari pemasok itu rata-rata memakan waktu 4 hari, lebih lama dari target 3 hari. Nah, tentu hal ini menunjukkan adanya keterlambatan yang perlu diatasi, misalnya dengan evaluasi ulang pemasok, atau bisa juga dengan meningkatkan komunikasi dengan pihak pemasok untuk mengurangi keterlambatan. Nah, selanjutnya, ada tabel pengukuran kinerja dari dimensi make. Nah, kita bisa menilai atau memberikan analisis bahwa waktu produksi 28 menit per unit itu sudah berada dalam batas target yang ditetapkan yaitu 30 menit. Namun, kayaknya masih ada potensi untuk mempercepat waktu produksi lebih lanjut dengan cara mengoptimalkan sumber daya dan juga proses produksi. Nah, selanjutnya, tabel pengukuran kinerja dari deliver. Nah, pada dimensi deliver, ini tuh pengiriman produk dilakukan dengan cepat, yaitu 22 jam, sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu lebih cepat dari 24 jam. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa layanan pengiriman Hava Warehouse itu sudah terpercaya dengan kepuasan pelanggan yang tinggi terkait ketepatan waktu pengiriman. Nah, selanjutnya, tabel kinerja dari dimensi return. Nah, pada dimensi return, persentase pengembalian produk itu tercatat adalah 3%, yang berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 5%. Tentu hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas produk di Hava Warehouse itu sudah cukup baik, dengan produk cacat atau tidak sesuai pesanan yang terkendali.
Oke, di sini saya akan memaparkan terkait alur supply chain yang digunakan oleh Hava dengan model SCORE. SCORE ini merupakan supply chain operation reference. Nah, di sini akan membahas tentang supply chain yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, kemudian produksi, penyajian ke pelanggan, hingga ke retur dan feedback. Oke, di sini kita dapat lihat ada kotak kuning besar yang paling atas, itu merupakan tahap perencanaan gitu atau tahap planning. Nah, di Hava ini yang pertama itu perencanaan bahan baku berbasis penjualan dan resep. Kemudian yang kedua ini ada prediksi jumlah pelanggan berdasarkan event cafe, target HPP maksimal 35%, hingga evaluasi bulanan dan evaluasi langsung jika memang urgent. Nah, selanjutnya di bawah ini kita bisa lihat ada bulatan dengan warna-warna yang beragam gitu. Ada warna biru, warna merah, hijau, ungu, dan warna kuning. Nah, warna biru ini itu tahap deliver gitu. Kemudian warna merah ini tahap return, warna hijau tahap tahap source atau pengadaan, warna ungu ini tahap make atau tahap pembuatan, dan yang warna kuning ini tahap perencanaan. Bulatan kuning sama perencanaan atau ya planning lah. Nah, di sini kita lihat ada misalkan di paling bawah itu ada suppliersnya, supplier, kemudian ada supplier, kemudian ada cafe Hava, kemudian ada customer, kemudian ada customer gitu. Di sini contohnya supplier ini mengirimkan bahan ke suppliernya Cafe Hava gitu. Nah, kemudian suppliernya Cafe Hava ini melakukan pengiriman ke Cafe Havanya. Nah, pengiriman ini memerlukan waktu 1 hari jika memang di dalam kota dan 3 hari jika di luar kota. Kemudian ketika barang sudah masuk ke dalam kafe, itu ada proses produksi gitu. Kita lihat di sini ada lingkaran warna ungu, proses pembuatan, proses produksi yang memang sesuai dengan resep standar yang ditetapkan oleh Hava. Nah, kemudian ada tahap penyajian makanan. Jadi pengiriman makanan atau penyajian makanan dan minuman ke pelanggan langsung gitu. Karena di sini memang kafe yang difokuskan gitu ya. Nah, ketika sudah disajikan, customer ini akan menerima produk dan layanan yang diberikan oleh kafe. Nah, begitupun seterusnya di tahap return juga sama. Dari setiap bagian ini suppliernya melakukan kegiatan apa, apakah return jika memang diperlukan, kemudian apakah ada pengadaan yang lain atau perencanaan yang lain, itu kita bisa lihat dari bagan atau tabel yang ada di slide ini. Next. Oke, selanjutnya di sini ada gambar dari HOR Racetrack. Nah, fungsi dari gambar ini yaitu untuk memetakan atau menganalisis gambaran besar dari alur pendistribusian pada Hava Warehouse. Nah, di tahapan awal itu ada pre-SHOR program steps. Ini tuh fokus pada yang pertama memahami kondisi supply chain Hava Warehouse saat ini, yang kedua menentukan tujuan analisis, dan yang terakhir yaitu untuk menyesuaikan konteks industri kafe tersebut. Nah, intinya pre-SCORE program steps ini itu untuk pemanasan dan juga penyamaan persepsi sebelum masuk SCOR. Nah, yang kedua, set the scope. Ini tuh tujuannya adalah untuk proses apa saja yang dianalisis, seperti plan, source, make, deliver, dan return. Ya juga fokus pengukuran, misalnya stok, supplier, atau pelayanan. Nah, jadi ruang lingkup operasional Hava Warehouse itu intinya menentukan sejauh mana SCOR diterapkan. Nah, yang ketiga ada configure the supply chain. Nah, tahap menyesuaikan SCOR dengan kondisi nyata perusahaan itu meliputi yang pertama pemilihan metrik SCOR yang relevan, yang kedua penyesuaian proses supply chain cafe, dan yang terakhir yaitu menfigurisasi SCOR agar cocok dengan Hava Warehouse. Dan yang selanjutnya yaitu ready for implementation. Tahapannya itu berfokus pada kesiapan sistem dan operasional,
Yang kedua, rencana implementasi perbaikan. Nah, jadi intinya si ready for implementation itu untuk menganalisis apakah hasil HOR siap dipakai secara nyata. Nah, cuman sebelum ke ready for implementation, ada optimize project. Nah, jadi ini tuh merupakan tahap peningkatan dan penyempurnaan berkelanjutan yang berisi yang pertama identifikasi peluang perbaikan, yang kedua prioritas proyek improvement, dan yang terakhir evaluasi manfaat perbaikan supply chain. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi inovasi supply chain berbasis core model. Dengan adanya penerapan core model ini, Hava Warehouse melakukan evaluasi supply chain secara lebih terstruktur. Proses supply chain dibagi ke dalam 5 tahapan utama, yaitu plan, sort, make, deliver, juga return. Plan berkaitan dengan perencanaan kebutuhan bahan baku, sort berfokus pada proses pengadaan dari pemasok, make mencakup proses produksi dan juga penyajian, deliver berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan, dan juga return berhubungan dengan penanganan keluhan atau pengembalian produk. Dan dengan adanya penerapan inovasi ini, itu dapat mempermudah pihak manajemen dalam mengidentifikasi titik-titik lemah yang ada dalam supply chain, dan juga dapat membantu memahami kinerja operasional secara menyeluruh, serta menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan supply chain di Hava Warehouse. Dan berikut merupakan hasil kesimpulan berdasarkan analisis yang kami lakukan, dan juga saran yang kami berikan kepada Hava Warehouse. Berdasarkan hasil analisis kami, dapat disimpulkan bahwa penerapan core model ini memberikan kerangka evaluasi yang lebih terstruktur dalam memahami kinerja rantai pasok, bagian proses supply chain ke dalam plan, sort, make, deliver, dan juga return, membantu menggambarkan alur operasional secara menyeluruh. Meskipun pengukuran yang dilakukan masih bersifat kualitatif, inovasi ini mampu meningkatkan pemahaman manajemen terhadap kondisi supply chain, serta menjadi langkah awal yang efektif dalam melakukan evaluasi dan juga pengelolaan rantai pasok secara sistematis. Dan saran yang kami berikan kepada Hava Warehouse itu dengan mengembangkan pengukuran kinerja supply chain secara lebih terstruktur dan juga terukur, khususnya dengan menambahkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Selain itu, peningkatan dokumentasi pada setiap proses supply chain perlu dilakukan agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.